Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Nama aku Arifah Putri Khoiriyah. Aku Salwa Nur Aini. Aku Alessia Agnia Wahyuni. Aku Gina Hanifah. Aku Adisti Luksa. Dan saat ini kami akan mengunjungi salah satu tempat budidaya ikan hias yang ada di Bambu Kuning, Jakarta Timur. Sampai ketemu di tempat ya. Halo guys. Kita sudah ada di kediaman Bapak Nanang Saiful, pemilik budidaya ikan hias. Saya sudah bersama Bapak Nanang Saiful. Baik Bapak, bisa dimulai untuk pertanyaan pertama? Ya. Kira-kira jenis ikan apa yang Bapak budidayakan? Jenis ikan di sini jenis ikan hias lohan, yang kebetulan saya hanya memelihara 3 macam ikan lohan, 3 jenis ikan lohan, yaitu ikan SRD, sensu, sama ikan kampa, jenis kampa. Dan kebetulan ini yang berkembang biak yang paling besar yaitu jenis SRD sama sensu ini. Kalau kampanya kayaknya belum bisa berkembang biak. Ya, baik. Kira-kira tujuan awal Bapak membudidayakan ikan hias ini apa? Tujuan dari awal budidaya yang awalnya dari hobi, kemudian diteruskan kita budidaya dan sedikit-sedikit ya ada hasilnya dari hasil hobi ini. Gitu. Baik. Sejak kapan Bapak membudidayakan ikan hias ini? Untuk waktunya budidaya itu kurang lebih udah 1,5 tahun ini kita baru berjalannya. Pas adanya pandemi waktu itu di tahun 2019, akhirnya itu kita ada di rumah terus, sehingga kita mencoba untuk menyalurkan hobi berbudidaya itu aja. Media atau ada wadah buat membudidaya ikan ini kira-kira apa? Kalau untuk media budidaya ya seperti halnya biasa, yaitu akuarium. Ada beberapa jenis akuarium, yang akuarium kecil yaitu untuk akuarium anakan, akuarium yang besar yaitu untuk indukan, dan ada akuarium yang ukuran sedang untuk pembesaran. Oh iya. Kira-kira biasanya wadah itu terbuat dari apa? Untuk akuariumnya terbuat dari kaca yang berbentuk kotak, yang berbagai jenis ukuran sesuai dengan kebutuhan aja. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana cara merawat ikan lohan ini? Cara merawat ikan lohan ya seperti halnya pembudidaya yang lain, yaitu kita memelihara airnya, karena ikan hias itu sebetulnya yang paling utama kita pelihara yaitu airnya. Jadi airnya itu harus benar-benar tidak ada penyakit atau tidak ada jamur, dan benar-benar harus air yang mengandung mineral, kalsium yang bagus untuk pertumbuhan ikan. Nah, untuk perawatannya biasanya kita pengurasan dalam jangka waktu 2 minggu sekali. Apabila air itu udah berupa hijau atau udah agak sedikit berbau gitu, baru kita akan kuras atau kita bersihin. Baik Bapak, selanjutnya untuk pakan ikannya, biasanya ikan lohan ini pakanannya apa Pak? Pakan ikan lohan yang pokok yang utama yaitu dia karena ikan predator, yaitu yang hidup-hidup. Yang paling utama yaitu udang hidup. Nah, udang itulah yang pakanan utamanya yang membuat pertumbuhan ikan itu lebih cepat berkembang biak, dan dari segi sisiknya atau markingnya itu bisa mengeluarkan warna yang lebih cerah dibanding dengan ikan yang lainnya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan bagaimana cara membedakan ikan jantan dan betina, Pak? Ya, untuk membedakannya yaitu ada 2 cara. Yang pertama membedakan secara bentuk bodinya atau bentuk ikannya. Yang kedua dengan cara memijat perutnya, sehingga kita bisa melihat mana yang jantan, mana yang betina. Yang paling mudah yaitu dari bentuk bodinya. Nah, untuk bodinya kalau yang betina bentuknya dia agak panjang, kemudian lonjong gitu kan.
dan dia tidak jenong untuk ikan lohan. Kalau ikan yang lain mungkin bodinya sama, cuman perbedaannya biasanya dipanjang dengan dibentuk badannya. Nah kalau untuk yang jantannya, kalau untuk di ikan lohan yaitu kepalanya jenong, kemudian dia agak bulat, agak pendekan gitu. Perbedaannya itu yang di body. Ini jantan ya Pak ya? Nah ini jantan nih, Oh, kebetulan itu ini dia, jantan, ini jantan. Kebetulan yang betina cuman ini sama ini nih, yang ini kebetulan ini, Oh, ini, iya. ini betina. Nah ini juga nih, kayaknya sih betina juga kayaknya sih kelihatannya. Terlihat jelas Iya, iya. perbedaannya. Ada bedanya yaitu di kepalanya. Kalau jantan itu ada jenongnya, kalau di ceweknya atau di betinanya tidak jenong, dia lurus saja atau apa. Baik, saya juga mau nanya ini usianya berapa karena jenongnya kelihatan gede banget. Untuk usianya ini kebetulan dari awal saya melihara yaitu udah kurang lebih ini hampir 2 tahun kayaknya ini. Udah 2 tahun ini kurang lebih 2 tahun. Ini juga ada 2 tahun nih. Kalau yang ini anakan dari ini yaitu baru 6 bulanan ini, 6 bulan rata-rata. Nah, 6 bulan. untuk ikan ini mulai berkembang biak pada usia berapa Pak kira-kira? Untuk mulai berkembang biak atau dia bisa apa namanya bereproduksi yaitu di usia 8 bulan ke atas. 8 bulan karena kalau di bawah itu nanti hasil reproduksi atau hasil telurnya kurang baik, kurang bagus gitu ya. Lebih tua lebih bagus lah sebenarnya. Gitu, lebih bagus. Sini saya juga mau lihat anakan-anakannya yang dari sini dari ikan-ikan yang besar ini Pak. Boleh Pak? Nah, ini ditunjukin? anakannya ada nih. Oh, iya. Silakan dilihat nih anakannya, ini yang umurnya baru 2 mingguan ini kayaknya. Ini 2 minggu, ini 1 minggu, ini 1 minggu juga tuh. Ini 1 minggu. Kalau yang ini udah agak gede. Iya. Udah gede udah 6 bulan ini. Kira-kira sekali beranak tuh berapa Pak? Untuk penetasan namanya kalau di ini di kurang lebih ya bisa minimalnya 200 ekor, 200 telur. Oh, iya. Nah, untuk bentuk telur ya biasanya sih bisa lebih dari 500 ekor, cuman setelah netes jadinya berayak itu ya sekitar 200 ekoran paling. Berarti Nanti bentuk untuk menjadi ikannya setelah jadi anakan itu ya kurang lebih 100 ekor. berarti terus menipis itu Ya, jumlahnya ya ya Pak? karena kalau masih kecil itu dia masih rawan, masih perawatannya lebih intensif. Kalau perawatan lebih bagus sih mungkin bisa awet, bisa utuh lah gitu lah. Jadi 200 ekor mungkin ya bisa 150 ekor. Tapi kalau perawatannya kurang ya biasanya separuhnya. Malah bisa sedikit banget gitu. Dari ratusan mungkin bisa cuman ada 10-20 ekor doang yang jadi gitu. Saya juga mau tanya untuk ikan yang masih sekecil ini perawatan khususnya apa Pak? Bedanya sama yang dewasa? Kalau untuk perawatan ikan kecil hanya di pakan aja mungkin ini pakannya harus dihaluskan. Kalau yang gede mah mungkin ya bisa kita masih pakan langsung aja. Bedanya itu aja karena dia masih kecil-kecil jadi seperti halnya kita kasih pelet ya peletnya di blender dulu. Di blender baru dikasih kan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Nanang atas sharing dan ilmunya. Semoga budidaya ikan hias yang sedang Bapak jalani akan semakin maju ke depannya. Amin. Sekian kunjungan dan wawancara kami di Aquaponik Bapak Nanang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.